Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Aileen terbangun dari tidurnya, melepaskan pelukan Regan dengan pelan, agar Regan tidak terganggu. Aileen turun dari kasur, berniat ke kamar mandi. "Lin," panggil Regan. Aileen membalikkan badannya. "Mau kemana?" ucap Regan sembari duduk di atas ranjang. "Ke kamar mandi," jawab Aileen. "Badan lu masih panas enggak?" Enggak kok." "Sini coba," ujar Regan. "Gue mau ke kamar mandi bentar." "Aileen," panggil Regan. "Sebentar Gan, gue mau ke kamar mandi dulu." "Oh, ya udah." Setelah selesai, ia keluar dan duduk dengan Regan di atas ranjang. "Masih pusing?" tanya Regan sembari memeriksa suhu badan Aileen dengan menempelkan tangannya ke dahi Aileen. Aileen hanya diam. "Lu belum makan kan dari pagi?" tanya Aileen kepada Regan. Regan menganggukkan kepalanya. "Mau makan apa?" tanya Aileen. "Elu." "Yang bener Regan, mau makan apa?" tanya Aileen lagi. "Elu," jawab Regan. "Udah Agan, gak jelas lu. Gue mau buat makanan dulu ya." Regan tersenyum. "Idih, malah senyum-senyum. Mau makan apaan?" "Terserah," jawab Regan. "Ya udah, gue ke dapur dulu ya." Aileen keluar dari kamar lalu berjalan menuju dapur. Ia memeriksa kulkas dan mencari bahan makanan untuk ia masak. Gak ada sayuran, daging juga gak ada. Ini apaan ya? Aileen mengambil sesuatu dari dalam kulkas. Ada tteokbokki nih di sini. Ada mie juga. Aileen mengambil 3 bungkus mie lalu merebusnya bersama tteokbokki frozen yang ia ambil dari kulkas. Setelah agak lunak, Aileen mengangkat masakannya lalu membuat saus serta toppingnya. Regan menghampiri Aileen yang sibuk di dapur. "Masak apaan?" tanya Regan. "Ini gue buat ini aja." Setelah harum, Aileen memasukkan tteokbokki dan mie lalu mengaduknya hingga rata dan menaruh beberapa lembar keju di atasnya. "Emang gak ada sayuran?" tanya Regan. "Gue masak Korean food, gak ada sayuran. Yang ada tuh cuma mie, tteokbokki frozen, sama food frozen lainnya. Sama tadi tuh ada 4 lembar keju," jawab Aileen. Aileen membawa makanannya yang sudah matang dan meninggalkan Regan di dapur. "Udah jadi nih," ujar Aileen. Regan hendak ingin menghampiri Aileen, namun langkahnya terhenti saat Aileen memanggil namanya. "Gan, bawain gue sumpit dong." "Berapa?" tanya Regan. "2 aja." Regan mengambil sumpit lalu menyusul Aileen yang sudah duduk di bawah dengan 1 teflon berukuran sedang yang ada di hadapannya. Regan memberikan sumpit kepada Aileen dan Aileen pun menerimanya. "Kenapa nggak ditaruh di mangkok aja?" tanya Regan. "Cobain deh, enakan kayak gini." Regan menyalakan TV dan mengambil remote TV. "Cobain Gan, emang gak panas apa?" tanya Regan. "Enakan panas-panas," jawab Aileen. Regan menaruh remote-nya dan mengambil mie dengan sumpitnya, lalu meniupnya agar tidak terlalu panas saat memakannya. "Gimana Gan, pedes nggak? Enak kan?" tanya Aileen. Regan menganggukkan kepalanya. "Nggak pedes sama sekali, ini cuma panas." "Hah, serius?" tanya Aileen. "Cobain aja," ujar Regan. "Ah, masa sih? Terus muka lu kenapa gitu? Kalau nggak pedes, lu bohong ya?" Aileen pun mencobanya. "Ya nggak pedes emang sih," jawab Aileen yang memang tahan pedas. Aileen melihat wajah Regan yang berkeringat. "Muka lu santai aja kali Gan, enak kan? Ya udah, gue ambil minum dulu ya bentar." Regan memakan makanannya lagi. "Pedes setan, ini anak masak sepedes ini, bumbunya apa aja sih? Pedes banget ini. Mie apaan sih yang dia pakai?" gumam Regan. Aileen kembali duduk dan memberikan Regan segelas air putih. "Minum tuh," ujar Aileen. "Gak pedes kok," ujar Regan. "Ya kan kalau lu kepedesan Gan, lu boleh minum. Yaudah, makan aja lagi." Regan terpaksa memakannya lagi karena gengsi kepada Aileen. "Gue mau nambahin menu ini di kafe," ucap Aileen memakan makanannya. "Emang udah buka tuh kafe?" "Ya belum sih, gue sama Arimbi juga belum nentuin tanggalnya."
Suara Regan terdengar gemetar. Kalau kepedesan minum aja Gan, gak lagi lomba tahan pedes kok. Siapa juga yang kepedesan? Ucap Regan. Udah, jangan dipaksa, kalau ini tuh pedes. Ah, orang ini gak pedes kok. Ting nong. Bel pintu mansion berbunyi. Masa sih? Tanya Aileen yang menaikkan sebelah alisnya. Aileen berjalan untuk membukakan pintu. Saat Aileen membuka pintu, dengan cepat Regan meminum air itu sebanyak-banyaknya. Ah, pedes banget ini. Regan kembali meminum air itu. Siapa Lin? Tanya Regan dengan sedikit berteriak. Ia berjalan menuju pintu untuk menyusul Aileen. Siapa Lin? Tanya Regan. Atta dan Arimbi serta Agam masuk ke dalam rumah. Abis ngapain lu berdua pakai bedrock gitu? Tanya Atta. Abis mandi, jawab Regan. Abis makan, ujar Aileen. Hahaha, kok beda jawabannya? Ledek Atta. Apaan sih Gan? Orang lagi makan juga. Iya, abis makan maksud gue, ujar Regan. Abis makan kok pakai bedrock? Oh ya, kunci motor gue mana? Tanya Agam. Ada tuh di kamar gue. Arimbi menghampiri Aileen. Lu berdua ngapain pakai bedrock? Tanya Arimbi. Gini ya, tadi tuh kita kehujanan. Nah, terus kita ganti baju pakai bedrock, terus kita ketiduran. Dan kita itu baru bangun. Tidur apa ngapain nih? Ledek Atta. Mereka semua pun masuk ke dalam mansion. Atta, Agam, dan Regan pergi ke ruang keluarga untuk menonton TV bersama sembari memakan masakan yang tadi Aileen buat. Namun, Arimbi mencegah Aileen dan mereka memilih duduk di ruang tamu. Lin, iya Bi, ada apa? Tiba-tiba saja Arimbi menangis di hadapan Aileen. Melihat sahabatnya yang menangis, dengan lembut, Aileen mengelus punggung Arimbi sembari memeluknya. Ada apa Bi? Kok tiba-tiba lu nangis begini? Jangan buat gue bingung Bi. Gue benci Lin. Benci? Lu benci siapa? Cerita sama gue. Gue benci keluarga gue Lin. Cerita yang tenang dong. Kalau kayak gini gue gak ngerti, jawab Aileen. Arimbi kembali menangis. Gue benci. Tenang dulu ya Bi. Lu tahu Lin, keluarga gue bahkan gak nyariin gue Lin. Bokap gue malah ngechat gue dan dia bilang kayak gini. Gak usah pulang sekalian, dasar anak gak tahu diuntung. Nyusahin orang tua aja. Awas lu kalau pulang, gue patahin kaki lu. Aileen kaget dengan penuturan Arimbi. Sabar ya Bi. Gue bingung Lin, kenapa dia bersikap seolah-olah gue di sini yang salah. Dia gak pernah mikirin perasaan gue semenjak dia ketahuan selingkuh. Dia gak pernah menganggap gue sebagai anaknya. Yang dia anggap cuma keberadaan uang sama selingkuhannya aja. Kenapa keluarga gue jadi kayak gini Lin? Ujar Arimbi. Sabar ya Bi. Aileen kembali memeluk Arimbi dan menenangkannya. Kenapa gue gak pernah ngerasain bahagia sedikit pun di hidup gue? Ucap Arimbi terisak-isak. Arimbi, lu gak boleh ngomong kayak gitu. Lu udah bahagia sekarang. Lu udah ada gue, ada bunda, ayah, Atta sebagai suami lu dan bapak dari anak-anak lu nanti. Ada Agam, ada juga Regan, serta mama gue. Semua ada buat lu kok Bi. Tapi kenapa hidup gue gak pernah seberuntung orang lain? Tanya Arimbi. Bi, jangan pernah nganggep diri lu gak pernah bahagia kayak orang lain ya. Cintailah diri lu sendiri. Cintai dan sayangi yang ada di dalam kehidupan lu Bi. Lu bakal lebih bahagia kok kalau lu cinta sama apa yang lu punya, sama apa yang ada di diri lu. Jangan pernah iri sama kebahagiaan bahkan keberuntungan orang lain. Semua itu udah diatur Bi. Berbahagialah dengan cara lu sendiri, tanpa berbuat jahat kepada orang lain. Cintai diri lu sendiri, baru cintai orang di sekitar lu. Jadi lu gak boleh ngomong kayak gitu lagi, oke? Aileen melepas pelukannya dan memegang pundak Arimbi. Jangan nangis lagi ya. Gue ada buat lu. Kalau lu ada masalah, cerita aja sama gue. Kalau enggak, lu bisa cerita sama Atta, suami lu. Arimbi menganggukkan kepalanya. Senyum dong. Arimbi tersenyum kecil. Yang ikhlas dong Bi. Ini udah ikhlas Lin. Mana? Gue kok gak lihat. Arimbi tersenyum. Kurang lebar Bi. Mau senyum selebar apa lagi gue? Jawab Arimbi. Senyum kayak Joker.
Arimbi pun tertawa. Nah gitu dong, ketawa. Jangan nangis-nangis lagi. Simpen aja air mata lu itu. Jangan buang-buang air mata lu buat sesuatu yang pernah nyakitin lu. Agam berteriak dari ruang keluarga. Lin, ini ada lagi nggak? Teriak Agam. Nggak ada. Serius Lin? Iya nggak ada. Lagian kalau ada gue nggak mau ya masakin buat lu. Rasa ingin sekali gue mencincang tubuhnya sekarang, ucap Agam dengan pelan. Atta menghampiri Arimbi dan juga Aileen yang berada di ruang tamu. Abis nangis kamu Bi? Tanya Atta. Enggak kok. Bohong lu. Lu ngapain istri gue Lin? Lah, enggak. Gue nggak apa-apain Arimbi kok. Sini Bi, jangan deket-deket sama Aileen. Nangis mulu kamu kalau sama dia. Bapak, lu kali yang gak perhatian sama istri lu. Orang istri lu lagi sedih juga. Enggak kok, udah gak sedih lagi. Udah bahagia gue, jawab Arimbi. Bahagia ingat malam pertama lu sama Atta ya? Enggak. Emang lu malam pertama ngapain aja? Tanya Aileen. Ya gue ganti baju, terus mandi, terus duduk deh di pinggir kasur. Wah bahaya nih Gan, ujar Agam kepada Regan. Terus udah malah dilanjutin. Malam pertama tuh privasi, jangan disebar-sebar. Lu juga Lin, kalau lu mau ya lu cobalah, ujar Agam. Hah? Coba? Setahu gue ya, malam pertama ya udah tidur aja. Orang capek kan? Lu dipajang seharian, ya pasti capek lah, ya nggak Bi? Ujar Aileen. Iya juga sih. Tuh kan, otak kalian aja tuh yang negatif, ucap Aileen. Gak yakin gue tidur aja. Emang lu berdua tidur aja tah? Tanya Agam. Atta hanya diam. Cemen lu berdua, gak Regan, gak Atta, sama aja dong. Ye, daripada lu gak punya istri, jawab Aileen. Arimbi tertawa. Oke, ntar gue cari. Pokoknya tiba-tiba gue udah nyebar undangan aja. Gue mau ngadain pesta mewah, mau ngundang tamu sampai 3.000 orang. Ngundang selebgram, artis, K-pop idol. Pokoknya harus meriah deh, ucap Agam. Mimpi lu, calon aja nggak ada. Cari dulu calonnya, baru atur jadwal. Halunya mah ketinggian lu, ujar Atta. Idi, lihat aja, istri gue bakalan lebih wah daripada istri-istri kalian. Nggak peduli sih gue sama istri lu yang mau sewah apa secantik pasangan lu nanti, pasti bakalan punya kekurangan kan, saut Regan. Bener tuh kata Regan, istri lu cakep-cakep gak bisa ngurus rumah, urus suami juga. Itu istri apa pembantu bos? Ledek Agam. Gak gitu juga Gam. Lu kalau udah nikah, terus baju lu yang nyuciin pembantu, masak dimasakin pembantu, ya beda lah rasanya. Kalau dimasakin istri, disiapin baju sama istri, semua beda. Jadi gak monoton aja hidup lu Gam. Percuma istri lu cakep, tapi nggak bisa urus suami yang bener. Tangan istri beda rasanya sama tangan orang lain, jelas Regan. Ya udah sih, orang calonnya juga nggak ada, ngapain dibahas, saut Aileen dengan polosnya. Regan, Arimbi, dan Atta tertawa. Kampret lu Lin, nggak usah ngomong lu. Lah, gue salah, kan emang bener. Terserah lu Lin. Oh ya, bunda sama ayah mana? Tanya Agam. Oh iya, tadi sih katanya mau balik ke Malaysia. Lu nggak pada balik ke hotel? Tanya Regan. Enggak. Balik sono, orang belum 2 hari juga, usir Regan. Arimbi tersenyum. Baru kali ini gue ngerasain yang namanya disayang sama orang terdekat. Bukan orang tua, tapi sahabat gue, suami gue, teman-teman gue, gumam Arimbi. Sono balik ke hotel, usir Regan. Bilang aja lu mau berduaan kan? Idi, enggak ya. Ya udah, kalau enggak masalah dong kalau gue di sini. Gak lebih nyangkanya lagi, gue udah punya pendamping hidup sekarang. Hari ini, status gue udah berubah jadi Nyonya Atta-Atalah. Gumam Arimbi tersenyum saat Atta memperhatikannya. Emang iya kan, lu berdua pakai bedrop gitu? Ujar Agam. Emang kalau pakai bedrop berarti pengen berduaan gitu? Tanya Regan. Ke kamar yuk Bi, aja Atta. Ini lagi pengantin baru. Sirik lu ya, ujar Atta. Atta dan Arimbi pun pergi. Aileen berdiri dari tempat duduknya. Mau kemana?
ucap Regan saat ia melihat Aileen bangun dari duduknya. Mau beresin ini? Aileen membereskan yang tadi dia bawa. Aileen membawanya ke dapur untuk mencucinya. Gan, ke atas yuk, bisik Agam. Ngapain? Udah ayo, mana nanya lagi mau ngapain? Ya mau nguping lah. Mereka berdua pergi lalu menempelkan telinganya di depan pintu kamar Atta. Gak kedengeran, ucap Regan. Iya, makin penasaran gue. Kedengeran dikit sih. Mereka lagi... Kalian ngapain? Ucap Aileen yang membuat Regan dan Agam terkejut. Karena Regan terkejut, kepalanya kepentok gagang pintu. Lin, bisa gak sih gak ngagetin orang? Ucap Agam. Gue nanya, kalian lagi ngapain? Kenapa kalian kaget? Benjol gak? Tanya Aileen. Regan hanya diam. Regan langsung menarik Aileen ke kamar mereka. Gan, lu kok marah sih? Kan gue cuma nanya, lu ngapain tadi sama Agam? Gak tahu. Loh, kok nggak tahu sih ngapain di situ emangnya? Nguping, tanya Aileen. Regan hanya diam. Masih sakit nggak? Menurut lu? Menurut gue sih sakit, tapi nggak tahu lagi, kan kepala kita beda-beda. Regan duduk di tepi ranjang yang diikuti oleh Aileen yang duduk di samping Regan. Udah awas, gue mau tidur, saut Regan. Gan, ini tuh masih jam 8, masa udah mau tidur sih? Ya terus, ya biasanya lu kan main laptop kek, main HP kek, masa mau tidur? Ya udah deh, kalau lu mau tidur, gue nggak mau ganggu. Aileen hendak bangun dari duduknya, namun Regan menarik tangan Aileen dan Aileen duduk di pangkuan Regan. Regan merangkul pinggang Aileen yang kecil. Gue nggak lagi pengen main laptop atau HP. Lah, terus? Regan mendekatkan bibirnya ke telinga Aileen. Gue mau main sama lu. Lu nggak ingat waktu? Udah malam, mau main apaan coba malam-malam? Regan menjatuhkan tubuh Aileen ke atas kasur lalu menaiki tubuh Aileen. Permainannya emang rata-rata dimainin waktu malam. Mau ikutan main nggak? Tanya Regan. Aileen kaget, detak jantungnya seakan berpacu. Aileen serasa gagu, ia tidak bisa berbicara sesuatu. Gue ke kamar mandi, misi Gan. Aileen langsung kabur menuju kamar mandi dan Regan pun tersenyum. Aileen sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Regan. Kenapa Regan selalu nafsu dengannya? Apa yang membuat Regan nafsu? Apa itu nafsu? Atau memang hak yang harus ia dapatkan setelah menikah? Pertanyaan itu selalu berputar di otak Aileen. Aileen keluar dari kamar mandi lalu menghembuskan nafas beratnya dan berjalan pelan menuju kasur. Ia melihat Regan yang sedang fokus bermain dengan laptopnya di atas kasur. Regan melihat Aileen bersama dengan muka yang gugup. Lu kenapa? Tanya Regan. Gue belum siap, ucap Aileen dengan menutup matanya dan berbalik badan agar dia tidak melihat Regan. Regan tertawa ngakak dengan sikapnya. Emangnya gue ngapain? Gue kan gak ngapa-ngapain lu. Gue cuma nanya, lu kenapa? Itu doang. Aileen memutar badannya menghadap Regan dan membuka matanya dengan rasa malu. Akhirnya Aileen berjalan menuju kasur lalu merebahkan dirinya dan menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Lah, ditanya baik-baik kok malah gugup? Aileen tetap diam. Regan ikut masuk ke dalam selimut dan memeluk Aileen dari belakang. Lu kenapa? Gak tahu. Kok gugup? Emangnya gue ngapain? Gak tahu udah gue mau tidur. Bukannya lu bilang lu mau tidur? Ujar Aileen. Awalnya sih gue ngantuk, tapi gue mau nenangin jantung ini dulu, bisik Regan. Detak jantung Aileen tidak meredah, terus saja berdetak kencang. Lin, gue main sama lu, boleh ya? Bisik Regan. Aileen tidak menjawab. Di mana-mana kalau diam itu artinya boleh. Aileen tetap diam. Regan memasukkan tangannya yang awalnya memeluk Aileen kini sudah masuk ke dalam baju Aileen. Gan, tangannya Shh, jangan berisik, nanti Agam kalau nguping gimana? Aileen langsung membekap mulutnya sendiri. Regan mulai menyentuh perut rata Aileen. Perut lu rata banget, Lin. Ya iyalah, rata, orang gak ada isinya. Mau gue isiin gak? Ujar Regan. Candaan Regan membuat Aileen berkeringat dingin. Lin, tangan gue boleh naik lagi gak? Tanya Regan. Aileen hanya diam. Diam berarti boleh ya. Regan memindahkan tangannya dari perut agak naik sedikit ke dua gundukan yang terasa kenyal. Aileen hanya diam dan memejamkan matanya. Ia tidak tahu harus berbuat bagaimana.
Regan hendak membuka ikatan di bra milik Aileen, namun Aileen menggelengkan kepalanya. "Gue belum siap, Gan," ucap Aileen. "Iya, Lin, gue gak akan lebih kok. Segini aja udah cukup banget buat gue." Regan terus meraba merasakan yang belum ia rasakan sebelumnya. Hawa nafsu yang ia tahan sedikit mulai melonggar. Ia membalikkan tubuh Aileen agar menghadap kepadanya. Regan mulai memeluk Aileen lagi dengan tangan yang masih berada di dalam baju Aileen. Regan mencium mata, dahi, hidung, pipi, dan bibir Aileen. Aileen merasa geli, namun tidak dapat menolak tindakan Regan ini. Ini pertama kalinya bagi Aileen merasakannya, rasa yang bercampur aduk, malu, geli, dan merinding. Aileen tidak tahu harus berbuat apa. Regan melumat habis bibir Aileen, menciumnya dengan cara yang paling lembut dan membuat Aileen menikmati aksinya itu. Tangan Regan tetap tidak mau keluar dari baju Aileen. Aileen hendak melepaskan tangan Regan, namun Regan menahan tangan Aileen. Regan mulai menciumi leher Aileen dan memberikan tanda cinta di lehernya. Regan terus membuat Aileen merasa candu, hingga akhirnya Regan berhasil membuka bra Aileen walaupun masih tetap berada di dalam bajunya. "Apa hari ini gue berikan saja kepada Regan?" gumam Aileen dengan lemah. Permainan Regan membuat Aileen tidak berdaya. Aileen pasrah apa yang akan dilakukan oleh Regan. Di dalam selimut itu, Regan membuka kancing baju Aileen satu persatu. Sudah tidak ada lagi penolakan dari Aileen. Hilanglah baju bagian atas beserta isinya. Dalam kegelapan, Regan meraba, menciumi apa yang ia inginkan dari awal menikah. Baru kali ini ia mendapatkannya lebih walaupun tidak sepenuhnya. Setelah dirasa cukup, saat melihat Aileen yang sudah kelelahan dengan aksinya itu, Regan pun menghentikan permainannya dan mencium kening Aileen. "Terima kasih ya udah mengizinkanku mendapatkan apa yang aku inginkan selama ini, walaupun tidak sepenuhnya," bisik Regan dan memeluk Aileen dalam keadaan keduanya sudah bertelanjang dada dan hanya ditutupi dengan selimut. Aileen hanya tersenyum dan mengangguk. "Malam ini tidak buruk juga, seenggaknya aku udah bisa membuat Regan bahagia malam ini," gumam Aileen. Regan dan Aileen pun terlelap dan masuk ke dalam mimpi indahnya. Bersambung.